Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor Universitas Terbuka serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepada teman-teman semua. Jika hari ini kalian berdiri di depan cermin, apakah kalian akan tersenyum bangga kepada diri sendiri? Atau justru sibuk mencari kekurangan yang kalian miliki? Silakan teman-teman renungkan sejenak pertanyaan tersebut. Mungkin ada sebagian dari kita yang akan tersenyum dengan penuh percaya diri, namun mungkin ada juga yang langsung teringat pada berbagai kekurangan yang dimiliki. Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi jawabannya seringkali menunjukkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan dari sinilah rasa insecurity sering bermula. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Mena Belantias, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mengurangi Insecurity dan Belajar Menerima Diri Sendiri. Di era modern seperti sekarang, istilah insecurity tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Banyak remaja yang merasa kurang percaya diri karena penampilan fisik, kemampuan akademik, kondisi ekonomi keluarga, prestasi, maupun kehidupan pribadinya. Pernah nggak sih teman-teman merasa minder ketika melihat teman yang lebih pintar? Atau merasa iri saat melihat seseorang yang tampak lebih menarik dan lebih sukses di media sosial? Bahkan mungkin ada yang pernah merasa dirinya tidak berharga hanya karena mendapat komentar negatif dari orang lain. Nah, perasaan-perasaan tersebut merupakan bentuk dari insecurity. Insecurity sendiri yaitu rasa tidak aman, ragu terhadap diri sendiri, atau kurang percaya diri. Pada dasarnya, perasaan ini adalah hal yang wajar dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, insecurity dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan seseorang. Orang yang terlalu insecure cenderung sering menyalahkan dirinya sendiri, takut mencoba hal yang baru, sulit bergaul, dan kehilangan semangat untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menggantungkan nilai dirinya pada penilaian orang lain. Teman-teman sekalian, salah satu faktor yang paling besar mempengaruhi munculnya rasa insecurity saat ini adalah media sosial loh. Media sosial ini kita sering melihat orang lain tampil sempurna. Ada yang memiliki wajah menarik, prestasi yang luar biasa, kehidupan yang terlihat bahagia, hingga gaya hidup yang tampak mewah. Tanpa disadari kita akhirnya membandingkan diri dengan mereka. Padahal apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Banyak orang hanya menampilkan sisi terbaiknya saja, sedangkan kesulitan, kegagalan, dan perjuangannya tidak akan terlihat oleh publik. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan atau standar keberhasilan dari diri kita sendiri. Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa langkah sederhana namun efektif nih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa insecure dalam diri kita. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki proses dan waktunya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Membandingkan diri hanya akan membuat kita merasa kurang dan tidak bersyukur. Sebaliknya, fokuslah pada perkembangan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang kedua, fokus pada kelebihan yang kita miliki. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda. Mungkin kita tidak unggul dalam bidang akademik nih, tapi memiliki bakat dalam seni, olahraga, ataupun bidang lainnya. Ketika kita mampu mengenali dan mengembangkan kelebihan tersebut, rasa percaya diri itu akan tumbuh secara alami. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial secara berlebihan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, tapi jika digunakan tanpa kontrol, kita akan semakin sering membandingkan diri dengan orang lain. Gunakan media sosial secara bijak dan ikuti akun-akun yang memberikan inspirasi, motivasi, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang keempat, berada di lingkungan yang positif dan suportif. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memandang diri sendiri. Bertemanlah dengan orang-orang yang mendukung, menghargai, dan memberikan semangat. Kritik yang membangun dapat dijadikan bahan evaluasi, tetapi hinaan dan komentar negatif tidak perlu kita jadikan beban. Yang kelima, belajar menerima diri sendiri. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha.
Menerima diri berarti menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Tidak apa-apa jika kita belum sempurna, karena setiap orang sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Hargailah diri sendiri dan perlakukan diri dengan penuh kasih serta penghargaan. Teman-teman yang saya banggakan, percaya diri bukan berarti merasa diri paling hebat. Percaya diri adalah kemampuan untuk menerima diri apa adanya sambil terus berusaha berkembang menjadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh komentar orang lain, jumlah pengikut di media sosial, ataupun standar kecantikan dan kesuksesan yang sering ditampakkan di dunia maya. Kita semua berharga dengan cara kita masing-masing. Melalui pidato ini, saya berharap kita semua dapat belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai fokus menjadi versi terbaik dari diri kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.